Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rizky Dwi Anissa, mahasiswi Stikes Sang Tuah Pekanbaru, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai perencanaan dan evaluasi kesehatan. Yang pertama, monitoring program. Yang kedua, penilaian program. Yang ketiga, desain program kesehatan. Yang keempat, aspek politik dan ekonomi perencanaan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu monitoring program kesehatan. Pemantauan atau monitoring adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi mengenai sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Tujuannya adalah yang pertama, menjaga agar kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah menemukan kesalahan sedini mungkin. Yang ketiga adalah mengurangi resiko yang lebih besar. Jenis-jenis pemantauan ada 4. Yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, akuntansi. Dan yang keempat, eksaminasi. Nah, metode apa aja yang digunakan untuk mendapatkan data? Yang pertama, metode dokumentasi. Yang kedua, metode survei. Yang ketiga, metode observasi. Yang keempat, metode wawancara. Yang kelima, metode campuran. Dan yang keenam, focus group discussion. Nah, kita lanjut yang materi kedua, yaitu penilaian program kesehatan. Penilaian adalah cara belajar yang sistematis dari pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan, dan perencanaan suatu program. Jenis-jenis penilaian ada 3, yaitu yang pertama adalah penilaian tahap awal program, yaitu bertujuan untuk meyakinkan bahwa rencana yang disusun benar-benar telah sesuai dengan masalah yang ditemukan. Nah, yang kedua adalah penilaian tahap pelaksanaan program, yaitu untuk mengukur apakah program yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan keadaan rencana atau tidak. Nah, yang ketiga adalah penilaian tahap akhir, yaitu untuk mengukur output dan impact. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penilaian program kesehatan menurut WHO. Yang pertama, tahap menentukan hal yang akan dinilai. Yang kedua, tahap melengkapkan keterangan yang akan dibutuhkan. Yang ketiga, tahap memeriksa hubungan antara keterangan dengan tujuan penilaian. Yang keempat, tahap menilai kecukupan keterangan. Yang kelima, tahap menetapkan kemajuan program. Yang keenam, tahap menetapkan efektivitas program. Yang ketujuh, tahap menetapkan efisiensi program. Yang kedelapan, tahap dampak program. Dan yang kesembilan, tahap menarik kesimpulan dan menyusun saran. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu desain program kesehatan. Pengertian usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat. Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik,
dengan meningkatkan perilaku bersih dan sehat. Sasarannya siapa saja sih? Nah, sasaran yang pertama itu adalah peserta didik di sekolah tentunya. Yang kedua guru, yang ketiga pamong praja, yang keempat pengelola kesehatan, dan yang kelima masyarakat. Manfaat program kesehatan sekolah adalah yang pertama menjawab kebutuhan baru, yang kedua meningkatkan efikasi dan investasi, yang ketiga prestasi pendidikan yang lebih baik, yang keempat mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Nah, apa aja program kerja usaha kesehatan sekolah? Yang pertama, bidang pendidikan kesehatan, yaitu seperti pantauan PHBS, pelatihan pertolongan pertama, pantauan kebersihan kuku. Nah, bidang pelayanan kesehatan yaitu seperti pemeriksaan umum, gigi, mata, tinggi atau berat badan, dan status gizi. Nah, yang ketiga bidang lingkungan sehat, yaitu pelaksanaan 5K, ya, atau kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan. Nah, kita masuk materi yang keempat, yaitu aspek politik dan ekonomi perencanaan. Perencanaan adalah suatu bagian proses pembangunan yang diidentifikasi memiliki tantangan di masa yang akan datang. Nah, kita masuk ke budaya politik. Ada 3, yaitu yang pertama, budaya politik parusial, yaitu kesadaran objek kecil atau tidak ada. Nah, yang kedua budaya politik kaula, yaitu berorientasi terhadap sistem politik. Nah, yang ketiga budaya politik partisipan, yaitu individu atau orang yang berorientasi terhadap struktur input dan proses. Nah, salah satu pendekatan dalam proses penyusunan kebijakan adalah pendekatan bottom up, yaitu upaya untuk melibatkan semua pihak sejak awal agar kesepakatan yang diambil adalah kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar perencanaan partisipatif, yaitu yang pertama saling percaya, yaitu dituntut adanya kepercayaan dan keterbukaan. Yang kedua nyata, didasarkan pada permasalahan kebutuhan yang nyata. Nah, yang ketiga tata asas dalam berpikir, yaitu dalam menyusun perencanaan harus menggunakan cara berpikir yang objektif, beruntun, dan mantap. Nah, yang keempat terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu perencanaan yang didasarkan pada permasalahan atau kebutuhan nyata dari masyarakat agar terdorong partisipasi dari masyarakat. Ada 2 pendekatan terhadap demokrasi, yaitu yang pertama pendekatan normatif, yaitu menekankan pada ide dasar dari demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, yang kedua pendekatan empirik, yaitu menekankan pada perwujudan dari demokrasi dalam kehidupan politik. Nah, itu dia 4 materi yang saya sampaikan mengenai perencanaan dan evaluasi kesehatan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman yang menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan cara like dan subscribe akun saya. Semoga saya bisa lebih baik ke depannya dalam penyampaian informasi ini. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.